Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Allah kita bersalawat. Baik, kami dari kelompok 10 yang terdiri menjadi 3 orang. Pertama, saya sendiri atas nama Dahlia, 2 Maulina Ugi Fira Yuniar, 3 Anissa Maharani. Kami akan memaparkan hasil penelitian pelaporan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 12 Bone. Langsung saja, hasil penelitian. Apa paparan data? SMA Negeri 12 Bone adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Cinong, Jalan Patirobajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan akreditasi sekolah B berstatus Negeri SK pendirian sekolah SMA Negeri 12 Bone ini yaitu tahun 2007 tanggal 26 bulan 1, berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaporan sarana dan prasarana di SMA Negeri 12 Bone dilakukan tiap tahunnya oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana, dan guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaporan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Pelaporan sarana dan prasarana pendidikan tentunya dilakukan di sekolah, yang dilakukan secara berkala, di mana tiap tahunnya pelaporan sarana dan prasarana dilakukan sebanyak 2 kali. Pelaporan dengan kata lain dilakukan per semester atau setiap semester, yang biasanya dilakukan bulan Juni dan Desember. Sependapat dengan pernyataan tersebut, tentunya di setiap sekolah harus melakukan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan di sekolahnya kepada Kementerian Pendidikan sebagai bentuk penanggung-jawaban, dan sekolah SMA Negeri 12 Bone ini sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dengan melakukan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan tiap 2 kali dalam 1 tahun. Tujuan dari pelaporan sarana dan prasarana pendidikan menurut guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam melakukan pelaporan sarana dan prasarana itu sendiri yaitu tujuan dari pelaporan sarana dan prasarana menurut saya terdiri yakni sebagai bentuk tanggung jawab kami atas terlaksananya seluruh kegiatan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Selain itu juga sebagai bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh sekolah kami sendiri. Dari penjelasan di atas, kami selaku peneliti setuju dengan penjelasan tersebut. Tentunya seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pelaporan sarana dan prasarana itu merupakan bentuk pertanggungjawaban di sekolah yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, di mana dana atau sarana dan prasarana yang diberikan dari Dinas Pendidikan kepala sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan dan diperlihatkan bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah kepada Dinas Pendidikan, apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak. Pelaporan sarana dan prasarana merupakan tahap yang sangat penting dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Sebab tentu saja setiap dana yang masuk harus dilaporkan peruntuknya untuk apa. Dana yang diterima tidak digunakan begitu saja, namun harus disertai dengan pertanggungjawaban, yaitu dengan melakukan pelaporan. Uraian kami tersebut tentunya sejalan dengan perspektif Ibu Nurul Laila SPD sebagai guru yang diamanahkan sebagai penanggung jawab dalam pelaporan sarana dan prasarana di SMA Negeri 12 Bone, yang menjelaskan seberapa pentingnya pelaporan dan sarana prasarana tersebut. Pelaporan sarana dan prasarana merupakan salah satu wujud pelaporan dana yang masuk setiap semester, di mana dana tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Selama itu juga untuk menyelesaikan dana yang masuk dengan dana yang dikeluarkan dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Baik,
Perkenalkan, nama saya Maulina Uyevira Yuniar. Di sini saya akan melanjutkan hasil penelitian, yaitu Ibu Nurlela SPD juga menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelaporan sarana dan prasarana di SMA 12 Bone sebagai berikut. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan sarana dan prasarana di sini yaitu tentu saja wali kelas, wakasek sarana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengontrol setiap sarana dan prasarana yang ada di sini, menyinkronkan antara banyak data dan juga banyak sarana dan prasarana yang ada, dan apabila terdapat kerusakan sarana maka wakasek yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu kepala sekolah. Kemudian pihak yang tak kalah penting yakni guru yang ditunjuk langsung dalam penyusunan pelaporan sarana dan prasarana. Biasanya guru tersebut memiliki skill dan pengalaman dalam menyusun laporan sarana dan prasarana. Dari penjelasan tersebut, kami sebagai peneliti juga berpikir demikian bahwa memang yang bertanggung jawab terhadap pelaporan sarana dan prasarana di sekolah atau lembaga pendidikan itu yakni wali kelas, wakasek sarana, kepala sekolah, dan guru penanggung jawab dalam penyusunan laporan. Dari penjelasan tersebut juga tergambar bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika salah satu pihak tersebut tidak sejalan atau tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka akan memunculkan permasalahan serta ketimpangan antara realita yang ada dan tujuan yang diinginkan. Alangkah baiknya jika semua pihak dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan profesional serta saling bekerjasama dan memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, adapun tahap-tahap pelaporan sarana dan prasarana yang dijelaskan oleh Ibu Nurlela SPD sendiri bahwa di SMA 12 Bone ini proses pelaporannya sendiri berdasarkan pengalaman saya sebagai guru yang ditunjuk oleh pengalaman sekolah oleh kepala sekolah untuk menyusun laporan. Pelaporan ini dimulai dari memeriksa sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kemudian melakukan perencanaan yang itu mempunyai RAPBS yang disetujui oleh Cabang Dinas Provinsi Wilayah Timur, khususnya Bone dan Sinjai. Yang disusun harus disinkronkan antara dana dengan jumlah siswa yang ada di sekolah, sebab dana yang disediakan dihitung atau disesuaikan dengan jumlah siswa. Semakin banyak siswa yang ada di sekolah, maka semakin banyak dana yang disediakan. Maka dari itu, sesuai dengan dana yang masuk, jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian atau pengadaan sarana dan prasarana harus sesuai. Dari situlah patokan penyusunan laporan dari dana yang masuk dan dikeluarkan. Kemudian itulah disusun dan dilaporkan. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan, bahwa kami sebagai peneliti setuju dengan penjelasan tersebut, terkhususnya mengenai pengeluaran dan pemasukan yang harus diperhatikan. Sebab jika kedua hal tersebut tidak sama atau tidak sesuai, maka penyusunan laporan yang dilakukan bisa dianggap tidak berhasil. Jika hal tersebut terjadi, artinya terdapat masalah entah dari pengadaan atau pembelian barang, atau memang terdapat kesalahan yang dalam penyusunan laporan. Disinilah ketelitian seorang penyusun laporan sangat diperlukan. Jika tidak diteliti, maka akan berakibat fatal dalam laporan yang akan diberikan kepada atasan. Pemeriksaan kembali laporan juga sangat penting. Laporan yang disusun sebaiknya tidak langsung dikirim atau dilaporkan, tetapi sebaiknya ditinjau ulang atau diperiksa kembali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pelaporan sarana dan prasarana pendidikan biasanya dilakukan dalam sekali setahun. Ada pula lokasi atau tempat
atau tempat melakukan pelaporan sarana dan prasarana sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Sejalan dengan pendapat kami sejalan tersebut, Ibu Nurlela, SPD menjelaskan bahwa di SMA 12 Bone sendiri, pelaporan sarana dan prasarana pendidikannya dilakukan dalam kurun waktu 2 kali setahun. Berikut penjelasannya. Pelaporan sarana dan prasarana di SMA 12 Bone ini biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, atau dengan kata lain setiap semester akan diadakan pelaporan. Ditandai dengan adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan yang menyurat secara menyeluruh kepada sekolah-sekolah yang jatuh tempo untuk melakukan pelaporan bahwa pada tanggal sekian akan diadakan penjemputan. Karena saat ini kita masih keadaan pandemi, maka jalur pengumpulan dan penjemputan laporan dilakukan secara online. Pada tahun ini kami dan pihak-pihak sekolah telah melakukan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu bulan Januari-Juli. Dengan 2 jenis pelaporan tersebut, pelaporan aset dan pelaporan aset. Aset maksudnya berupa buku, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan alat mesinnya yaitu alat peraga. Selain itu, jika ada prasarana gedung yang rusak juga kami laporkan. Tentunya dari penjelasan tersebut, kami sebagai peneliti setuju dari apa yang kami jelaskan sebelumnya bahwa pelaporan sarana dan prasarana pendidikan biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun ajaran, atau dengan kata lain 1 kali dalam 1 semester. Kemudian dalam pengelolaan sarana dan prasarana tentunya terkadang akan dihadapi hambatan-hambatan yang tidak dapat mengganggu proses pelaporan sarana dan prasarana di SMA 12 Bone sendiri. Ibu Nurlela, SPD menjelaskan apa hambatan-hambatan yang dialami, yaitu di sini hambatan yang paling sering terjadi adalah terkandalan jaringan pada proses pengiriman laporan, terkhususnya pada masa pandemi ini di mana proses pelaporan dilakukan secara online. Terkadang kami telah mengirim laporan, tetapi waktu pengirimannya memakan waktu yang lama sehingga kami agak kesulitan dalam hal tersebut. Kami sebagai peneliti setuju dari hal tersebut memang seringkali juga menjadi faktor penghambat atau kendala dalam melakukan laporan aktivitas secara online, terlebih jika menyangkut tempat-tempat yang berada di luar perkotaan, misalnya desa-desa yang berada di tempat agak terpencil. Tentunya jaringan yang ada di sana kurang bagus, atau bisa pula disebabkan oleh banyaknya jumlah pemakai jaringan dalam satu tempat yang bisa menyebabkan lemot jaringan atau jaringan lambat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Maharani sebagai salah satu anggota dari kelompok 10 dengan tema pelaporan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami yang sebelumnya rekan saya telah menjelaskan terlebih dahulu. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pelaporan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SMA Negeri 12 Bone. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yakni analisis strength atau kekuatan. Nah, yang menjadi sisi kekuatan dalam pelaporan sarana dan prasarana pendidikan di SMA 12 Bone yaitu semangat yang tinggi, hubungan kerjasama yang baik, serta skill yang dimiliki oleh para penanggung jawab yang menjadi salah satu faktor yang bisa menyukseskan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Kemudian dari segi sarana dan prasarana pendidikannya, bisa dibilang di SMA 12 ini sarana dan prasarana pendidikannya cukup lengkap dan memadai dalam menunjang proses atau menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, contohnya dari segi sarananya di sana tersedia misalnya spidol, papan tulis, penghapus, meja, kursi, LCD, komputer, alat peraga, alat olahraga, alat kesenian, dan lain-lain. Kemudian dari segi prasarannya sendiri di sana tersedia lapangan olahraga, lapangan
upacara, parkiran yang cukup luas, ruang BK, ruang guru, ruang tata usaha, WC, kemudian loker, lemari, lab IPA, ruang UKS, kemudian ruang OSIS, dan lain-lain. Nah, yang saya sebutkan tadi merupakan sebagian kecil dari sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di SMA 12 Bone. Nah, hal tersebutlah yang menjadi kekuatan dari segi pelaporan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu dari segi kelemahannya atau analisis kelemahannya. Nah, yang menjadi kelemahan dari segi pelaporan Sarpras di SMA 12 Bone yaitu terkhususnya pada era atau pada masa pandemi sekarang ini yang mengharuskan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan menguasai hal-hal yang baru di bidang teknologi. Nah, teknologi terbaru harus dikuasai dan harus diketahui cara pemakaiannya. Namun di SMA N12 Bone ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terkhususnya para penanggung jawab pelaporan sarana dan prasarana kurang menguasai teknologi terbaru sehingga menjadi penghambat proses pembuatan pelaporan serta pengumpulan pelaporan itu sendiri. Kemudian dari segi jaringannya, berdasar dari hasil wawancara kami, Ibu Nur Laila SPD yang menjadi salah satu guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan sarana dan prasarana pendidikan mengatakan bahwa dari segi jaringan itu sangat sulit. Lamanya dalam proses pelaporan menjadi salah satu kendala karena dari segi jaringan yang kurang memadai atau kurang baik. Terkadang laporannya sudah harus dikumpul atau sudah harus dikirim, namun jaringan yang kurang memadai menghambat proses pengumpulan laporan tersebut, memakan waktu, dengan kata lain memakan waktu lama dalam proses pengirimannya. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu peluangnya atau analisis peluang dari pelaporan sarana dan prasarana pendidikan di SMA N12 Bone. Yang menjadi peluang yaitu hubungan atau kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab pelaporan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi penunjang dalam keberhasilan proses pelaporan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu penyelesaian tugas, hubungan kerjasama antara partner tim merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan atau salah satu hal yang harus paling sangat penting untuk diperhatikan. Karena tanpa adanya hubungan kerjasama maka akan terjadi ketimpangan atau akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengerjaan atau dalam proses penyelesaian suatu pekerjaan itu sendiri. Dibutuhkan ketelitian serta kerjasama yang baik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan agar tujuan yang diinginkan atau tujuan yang telah disusun dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang terakhir, analisis ancamannya. Nah, yang menjadi ancaman di proses pelaporan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SMA N12 Bone ini yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara sarana yang dilaporkan dengan sarana yang ada atau ketidaksesuaian antara pelaporan dengan fakta yang ada di sekolah yang menjadi salah satu ancaman. Nah, kesalahan ini bisa saja dilakukan secara tidak sengaja oleh pihak yang bertugas untuk menyusun laporan. Nah, maka dari itu di sini
ketelitian serta kerjasama yang baik kemudian yang sebelumnya menjadi salah satu faktor untuk menunjang keberhasilan. Nah, ancamannya di sini saya ulangi kembali seperti yang saya jelaskan tadi, yakni adanya ketidaksesuaian atau jumlah sarana yang ada tidak sinkron dengan jumlah sarana yang dilaporkan, yang menjadi salah satu ancaman dalam keberhasilan proses pelaporan sarana dan prasarana itu sendiri. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Saya sebagai pemateri terakhir akan menutup penjelasan atau pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok 10. Jika ada sepatah kata yang tidak berkenan atau tidak dimengerti, mohon dimaafkan karena kami sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jika ada kebenaran itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.